Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wijaya dengan NIM 12112510117. Dalam video ini saya akan menjelaskan analisis krisis komunikasi yang terjadi di Miss Universe Organization atau MUO. Kasus ini melibatkan Direktur PL Lokal Nawat Istaragrisase dan para finalis Miss Universe di tahun 2025. Masalah ini penting karena menunjukkan bagaimana kesalahan komunikasi bisa memicu krisis besar. Pertama, ada saluran komunikasi. Kita bahas saluran komunikasi. Nawat menegur Miss Mexico secara terbuka di siaran langsung publik. Padahal tindakan itu merupakan komunikasi vertikal ke bawah yang seharusnya dilakukan secara private dan profesional. Ketika teguran dilakukan di depan umum, pesan yang seharusnya bersifat pembinaan berubah menjadi konfrontasi yang mempermalukan. Seharusnya Nawat bisa menggunakan rapat pribadi, seperti contohnya email atau memo internal, atau komunikasi interpersonal non-formal agar suasana lebih empatik dan konstruktif. Dengan begitu, masalah bisa diselesaikan tanpa merusak hubungan dan martabat finalis. Lalu yang kedua, kita bahas etika dan ton kepemimpinan. Ucapan seperti bodoh atau merugikan dari seorang kepemimpinan sangat tidak etis. Kata-kata seperti itulah yang bisa membuat bawahan kehilangan semangat, menurunkan motivasi, dan merusak citra organisasi. Dalam komunikasi kepemimpinan yang inklusif, pemimpin harus menghargai martabat anggota, menggunakan bahasa positif, dan membuka ruang dialog dua arah. Pemimpin yang beretika bukan hanya memberi perintah, tapi juga mampu membangun kepercayaan dan rasa aman. Lalu kita bahas aksi walkout para finalis. Tindakan itu merupakan bentuk komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up feedback dalam bentuk nonverbal. Para finalis tidak berbicara dengan kata-kata, tapi melalui tindakan simbolis. Mereka meninggalkan ruangan. Pesan mereka jelas. Mereka menolak gaya komunikasi yang kasar dan menuntut kepemimpinan yang menghargai martabat. Aksi ini efektif karena dilakukan di depan publik, menjadi simbol solidaritas dan mendorong MUO pusat untuk bertindak cepat. Jadi kesimpulannya dari kasus MUO ini, kita belajar bahwa pemilihan saluran komunikasi harus etis dan tepat. Pemimpin harus menjaga bahasa dan sikapnya. Dan juga feedback dari bawah perlu dihargai sebagai bentuk kontrol sosial. Komunikasi organisasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tapi juga tentang menjaga kepercayaan dan martabat manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga analisis ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran tentang komunikasi etis dan dalam kepemimpinan organisasi. Saya Muhammad Akbar Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.